Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini saya agak telat bikin video ya, karena semalam ada ya party kecil-kecilan teman-teman. Jadi masih dalam suasana liburan, jadi saya nggak terlalu banyak pantau market untuk kemarin ya. Jadi hari ini on lagi teman-teman. Hari ini kita berada di tanggal 26 Desember 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasan dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi kalau kita perhatikan, Amerika Serikat nampaknya udah mulai akan membagikan beberapa berita hari ini, kayak jobless claim dan juga data tentang bill auction ya teman-teman untuk Amerika Serikat. Jadi nampaknya market mulai on kembali setelah kemarin perayaan Natal. Market nggak kemana-mana, banyak hedge fund yang libur. Nampaknya dalam perdagangan malam nanti akan mulai volatile kembali. Seperti itu. Kemudian besok kita mungkin akan dapat market yang lebih on lagi sebelum akhirnya masuk ke weekend ya, liburan lagi. Jadi nggak terasa cepet banget kita masuk ke weekend kembali. Otomatis kita akan menunggu untuk closing monthly time frame sekaligus penutupan akhir tahun 2024 ini, teman-teman. Dan posisi Bitcoin overall sekarang berada di kisaran level 99.000 something ya. Jadi masih bergerak di range tersebut. Bitcoin masih dalam tren bullish. Kalau kita perhatikan dari monthly time frame dan juga weekly time frame, overall masih sangat-sangat baik ya. Dan ya mungkin ada koreksi-koreksi secara jangka pendek saja. Kalau kita lihat dari beberapa data, beberapa indikator menunjukkan bahwa sinyal buy pada altcoin masih ada, yang mengindikasikan saat ini merupakan sebuah level yang sangat menarik untuk kita pantau altcoin. Kendati demikian, hal yang harus diperhatikan adalah BTC dominance yang masih memang cenderung strong dalam beberapa waktu terakhir. Belakangan saya juga coba untuk compare ya, apa saja yang terjadi pada market jika dilihat dari bull run tahun 2021 kemarin dan juga kondisinya saat ini. Dan satu kesimpulan yang saya temukan adalah market cap dari kripto semakin lama semakin menguat. Artinya semakin besar market cap, semakin banyak dana yang dibutuhkan untuk menaikkan harganya. Makanya di periode bull cycle kali ini kita tidak melihat kenaikan yang signifikan pada altcoin secara bersamaan. Tapi altcoin sudah mulai rally berdasarkan sentimen-sentimen yang mereka miliki. Gitu. Jadi udah mulai nih diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan sektor mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari bull cycle di 2021, itu altcoin naik secara bersama-sama. Jadi mereka naiknya kompak, meskipun memang ada beberapa sektor yang lebih diunggulkan secara persentase kenaikan. Namun overall kita melihat di bull cycle sebelumnya di 2021 itu pada kompak, altcoin rally bersamaan. Tapi hal tersebut ternyata tidak terjadi di tahun 2024 menuju 2025 ini. Beberapa hal yang saya perhatikan adalah pertama Fed balance sheet Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari dana atau total uang yang dikeluarkan oleh The Fed pada tahun 2021 itu mencapai sekitar 8 triliun US dollar. Dan sekarang market cap dari Fed balance sheet ya, atau Fed balance sheet Amerika Serikat itu cuma ada di kisaran di bawah 7 triliun. Artinya posisi saat ini sama posisi bull run 2021 jumlah uangnya lebih banyakkan yang 2021 kemarin. Ya, lebih banyak lagi 1 triliun. Dan waktu itu The Fed masih dalam pelonggaran atau melakukan quantitative easing, di mana suku bunga itu diturunkan serendah-rendahnya sehingga bisa mendongkrak ekonomi. Tapi yang terjadi di bull cycle kali ini dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed justru malah melakukan pemangkasan suku bunga ya secara bertahap, teman-teman, setelah inflasi dirasa sudah oke, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari Fed balance sheet sebenarnya masih cenderung turun, yang berarti jumlah total uang yang dikeluarkan oleh The Fed secara proporsi itu masih di bawah dari tahun 2021 kemarin, sehingga power untuk market menaikkan harga kripto, especially altcoin, itu cenderung terbatas. Apalagi kalau kita melihat dari kondisi Bitcoin dominance yang juga masih sangat-sangat kuat.
Kalau kita perhatikan Bitcoin dominance itu baru kemarin di minggu kedua di bulan Desember ya, itu baru dia menunjukkan indikasi pelemahan gitu. Jadi ya karena faktor tersebut menurut saya menjadi faktor pemicu kenapa banyak altcoin yang belum perform untuk tahun 2024 akhir ini dan mungkin masih bisa berlanjut sampai 2025 ke depan gitu. Jadi udah harus selektif memilih altcoin. Tidak akan semua altcoin mengalami rally. Ya, koin-koin yang bisa rally ya tentu saja yang market cap-nya kecil, yang koin-koin tersebut juga punya risiko yang lumayan tinggi. Gitu. Kalau kita lihat dari data CoinGecko, global crypto saat ini itu jumlahnya yang terdeteksi itu sekitar hampir 16.000 koin. Banyak banget. Ya, ada sekitar 1.197 exchange yang bisa memperdagangkan termasuk centralized dan decentralized exchange. Dan kategori kripto sekarang ada di 513 kategori terkait dengan sektor kripto saat ini. Jadi udah banyak sekali sektornya. Jadi untuk dana yang dibutuhkan menaikkan semua altcoin cenderung makin besar karena jumlah koin beredar ya, koin-koin saat ini kan banyak banget gitu. Jadi kalau kita berharap ada banyak kripto yang mengalami rally, nampaknya dengan kondisi Fed balance sheet yang turun seperti sekarang ini hanya beberapa sektor saja yang akan mengalami kenaikan gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar selektif memilih koin yang berpotensi untuk masuk ke dalam bull cycle ya di old season 2025 yang banyak diprediksi gitu. Kalau kita lihat juga dari kondisi holder psikologi ya, dilihat dari market cycle-nya, kita melihat siklus saat ini kita berada dalam posisi optimis. Ya, di mana saat ini banyak trader yang masih dalam posisi cukup percaya bahwa akan ada shifting dari fase Bitcoin season menuju alt season. Ya, di sini kita berada di fase optimis. Ya, sebelumnya kita berada di fase calm, di mana semuanya adem ayem, selling pressure masih cukup kuat. Tapi belakangan memang di bulan November pergerakan Bitcoin itu mengalami kenaikan disusul dengan banyak kripto lainnya. Dan ini kemungkinan masih akan terus berlanjut sampai nanti masuk ke fase belief, kemudian intermission, thrill, and euphoria. Barulah kita berada di puncak bull cycle. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari data root, ya ini teman-teman bisa cek langsung di Twitter, nama akunnya adalah root ya, dengan gambar apa namanya? Dengan gambar carrot. Nih akunnya, teman-teman bisa lihat menurut data yang dia miliki saat ini kita lagi dalam fase optimism dan ini akan berlanjut terus fase optimismnya sampai nanti kita masuk ke fase euforia. Di fase euforia ini adalah top dari bull cycle itu sendiri dan teman-teman sudah harus exit sebab selanjutnya kita masuk ke fase cooling down, penurunan koreksi bear market. Ya, kalau kalian perhatikan di sini indikatornya cukup mudah untuk dibaca. Kalau dia menggunakan indikator berwarna dot hijau, itu menunjukkan kita dalam posisi bullish, ya, market ngepump. Kalau dia udah masuk ke fase kuning, kemerah-merahan atau orange gitu, apalagi merah, itu sudah masuk ke fase bear cycle. Kalau kita lihat saat ini kita ongoing masih punya track ya untuk masuk ke fase bullish-nya. Meskipun nanti di tengah-tengah pasti akan ada koreksi-koreksi yang berpeluang terjadi juga gitu. Jadi untuk fase sekarang kita cenderung ke bullish in the long run. Paling nggak di tahun 2025 nanti. Sampai banyak yang akhirnya memberikan prediksi kalau 2025 kemungkinan cuma di kuartal pertama. Ada yang juga bilang di semester pertama saja. Tapi anyway 2025 kemungkinan akan ada top baru untuk Bitcoin dan juga altcoin. Jadi kalau saran saya sih TP secara berkala. Ketika teman-teman sudah merasa cukup cuan dan juga mungkin ada yang sempat sangkut kemarin, udah balik modal, udah balik ke harga kalian ya, harga break even point kalian. Nah, itu bisa mulai untuk di taking profit beberapa karena serem banget kalau kita harus nunggu 4 tahun lagi untuk next bull cycle itu. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ada campaign datangnya dari Get.io di mana teman-teman bisa mainin permainannya ya, main untuk mendapatkan beberapa hadiah di sini. Ya, teman-teman bisa kumpulin pohon Natal, kaos kaki dan juga lonceng.
ya, di mana teman-teman nanti bisa ditukarkan hadiah kalian ini. Itu yang menjadi peringkat tertinggi sih yang bakalan dapat hadiah utamanya. Itu tapi masih ada waktu sampai tanggal 7 Januari nanti buat teman-teman ikutin campaign-nya. Itu buat yang tertarik bisa daftar Get.io, linknya ada di kolom deskripsi dan juga link event aku sertakan di description box. Dari beberapa berita yang ada pada market kemarin lumayan bagus, terutama dari regulasi. Ya, pertama Rusia uh, itu mengatakan ya, menterinya mengatakan bahwa menggunakan Bitcoin dalam perdagangan luar negerinya, akan menggunakan Bitcoin untuk perdagangan luar negeri. Ini merupakan sebuah berita bagus karena kripto dianggap sebagai salah satu solusi untuk memberikan kemudahan melakukan transaksi dengan biaya yang cenderung lebih murah. Itu dibandingkan dengan menggunakan perdagangan konvensional. Itu. Berita berikutnya adalah Coinbase yang dikabarkan mengalami kenaikan volume transaksi sampai 119 miliar di minggu ini. Which is ini merupakan sebuah peningkatan sekitar 124% dari minggu sebelumnya, yang menunjukkan bahwa aktivitas ini berarti adalah lebih banyak yang melakukan perdagangan di Coinbase. Gitu. Coinbase itu salah satu exchange yang dipakai whales, khususnya Amerika Serikat. Jadi meningkatnya volume Coinbase bisa jadi indikasi bagus. Kemudian kalau kita lihat dari berita Korea Selatan ya, itu terjadi peningkatan investor domestik mereka melebihi 15 juta jiwa yang sudah mulai trade atau berinvestasi di Bitcoin per bulan November kemarin. Ini merupakan sebuah adopsi yang baik untuk kripto di Korea Selatan. Ada juga berita yang menarik datang dari Floki. Koin Floki ya, meme token, itu dikabarkan akan siap meluncurkan ETP untuk market Europe. Ini saat ini DAO-nya masih melakukan proposal tersebut ya, dan ini bisa menjadi sebuah sentimen bagus untuk Floki. Perdagangan Floki kemungkinan akan dibanjiri likuidasi atau likuiditas yang cenderung lebih banyak. Gitu. Jadi bisa jadi good point. Selain itu, berita juga datang dari AAV and Lido. Dikabarkan volume depositnya itu mencapai 70 miliar US dollar. Ini merupakan yang tertinggi di tahun ini. Ya, menunjukkan bahwa AAV and Lido itu menjadi salah satu platform decentralized finance yang paling dipilih oleh banyak investor, khususnya bagi mereka yang pengen invest di ekosistem dari Ethereum. Justin Sun dikabarkan transfer sekitar 70.000 Ethereum ke HTX. Nah, ini nggak tahu nih, dia mau jualan atau gimana. Tapi yang pasti dia cukup aktif melakukan transfer ya di beberapa hari terakhir. Mungkin Justin Sun lagi coba beli meme token atau dia mau withdraw, kita tidak tahu pasti. Lalu dari berita yang lain adalah Singapura mengeluarkan 13 lisensi untuk pemain kripto tahun ini, lebih banyak dari Hong Kong. Nah, Singapura juga salah satu negara yang melihat bahwa kripto ini menjadi salah satu hal yang sangat diminati oleh investor di sana. Ya, karena pertumbuhan dari Singapura kan itu cenderung mulai melambat ya, pertumbuhan ekonominya. Dan melihat bahwa perkembangan ternyata masuk ke ranah digital gitu. Ada banyak exchange yang mencoba mendaftar masuk ke authority dari Singapura seperti Upbit, OKX, BitGo. Kemudian kemarin juga beritanya Binance, aku nggak tahu itu udah disetujui atau belum. Tapi yang pasti salah satu negara yang bisa menjadi spot perkembangan kripto itu adalah Singapura, karena Singapura sangat mendukung secara infrastruktur, kemudian juga warganya di sana sangat melek sama investasi, dan ya banyak investor yang cenderung tertarik untuk berinvestasi di Singapura karena mungkin regulasi yang lebih transparan dan lebih jelas juga. Jadi ya perkembangan terus di wilayah Asia Tenggara. Lalu juga dari Turki baru saja meluncurkan mereka punya aturan terbaru ya, yang mana ini mengatur tentang crypto service gitu. Kita tahu Turki salah satu negara yang kena dampak karena inflasi pasca Covid, di mana inflasi di sana sampai 100% something gitu, harga mata uangnya anjlok. Ya, saya punya saudara banyak dulu kerja di Turki tapi belakangan udah nggak mau ke sana lagi karena katanya inflasi mata uangnya. Jadi salah satu pertimbangan juga untuk
Turki menjadikan kripto sebagai salah satu aset pilihan mereka untuk hedging ya, dan regulasi di sana juga cenderung sudah semakin baik. Mereka bikin lebih transparan lagi supaya orang-orang juga tahu nih gimana hukumnya kripto di negara Turki, sehingga adopsi diharapkan bisa lebih besar untuk masuk. Kemudian Solana, menurut dari Glassnode, sejak siklus terendah November 2022, Solana telah mengungguli Bitcoin and Ethereum. Ini diukur dari perspektif 1 tahun, ya, dari 2022 bulan November sampai dengan 2023 sampai 2024, itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Terbukti juga terhadap peningkatan harga dari token Solana yang juga terus growth. Meskipun secara jangka pendek kita melihat ada kayak koreksi major, ada aksi taking profit yang dilakukan oleh banyak whales di Solana secara jangka pendeknya. Tetapi secara perform in the midterm ya, Solana masih cenderung sangat-sangat menarik dan kemungkinan masih bisa bersaing lah di jajaran top koin-koin dengan market cap besar ke depannya. Di perdagangan kemarin, dari liquidation chart menunjukkan minat investor yang trading sangat sedikit, khususnya di market futures yang kena liquid itu dalam 24 jam terakhir hanya sekitar 200 juta saja, didominasi oleh yang pasang posisi long. Ya, long and short cukup berimbang sih. Tapi artinya adalah di perdagangan kemarin waktu Natal ya, itu nggak terlalu banyak. Jadi ya market stabil-stabil aja sebenarnya gitu. Dan ini kondisi dari crypto bubble. Overall Bitcoin positif, tapi altcoin sedikit mengalami koreksi sebab ada BTC dominance yang cenderung mengalami penguatan. Fear and greed-nya juga berada di posisi 79 untuk saat ini. Lalu gimana untuk harga ya? Bitcoin di weekly time frame itu negatif closingnya, kita sudah sempat bahas kemarin. Kalaupun ada kenaikan-kenaikan, ya saya menilai bahwa kenaikan tersebut berpeluang hanya retracement sesaat. Secara volume, smart money juga belum terlalu pulih untuk Bitcoin. Jadi kalau dari opini saya sih melihat Bitcoin kemungkinan masih bakalan struggle kalau dia mau bounce secara jangka pendek ya untuk mengalami trend rally-nya. Itu mungkin akan ada koreksi-koreksi berikutnya yang berpeluang terjadi before pergerakan Bitcoin bisa menembus all time high yang baru. Ingat 2025 itu masih panjang dan kita masih punya opportunity di sana. Itu jadi kalau ada koreksi-koreksi saat ini mungkin itu impact-nya hanya jangka pendek saja. Bitcoin dominance kemarin juga mengalami tren kenaikan nih, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi itu sudah cukup bikin beberapa altcoin yang sempat naik ya, akhirnya mengalami koreksi itu. Di penutupan closing daily pun juga kecenderungannya Bitcoin dominance masih cukup kuat, meskipun volume smart money-nya nggak terlalu strong. Itu beberapa altcoin yang kemarin melawan arus adalah BGB, Bitget ya, itu sendirian naik, dan juga beberapa altcoin dengan market cap kecil kayak Move, kemudian Virtual GT itu yang masih naik, sementara yang lain sudah pada koreksi. Jadi gimana, menurut saya sih masih tetap sama aja. Kita masih bergantung sama pergerakan Bitcoin yang masih overall baik ya, masih sangat-sangat kuat. Ditambah lagi dengan BTC dominance yang masih kuat, tentu saja masih menjadi kayak batu sandungan atau batu hambatan untuk altcoin bisa masuk ke fase alt season gitu. Tapi menurut saya secara jangka panjang, altcoin masih akan punya peluang untuk perform. Cuma nanti seperti di awal video saya katakan, mungkin altcoin hanya akan rally berdasarkan beberapa sektor mereka. Sebab dari balance sheet itu terus mengalami tren penurunan yang lumayan signifikan. Itu. Ya itu, teman-teman. Jadi kalau uang beredar makin lama makin dikit, otomatis kita tahu market buat rally itu cenderung lebih berat karena buat naikin harga kan harus ada uang. Nah, tinggal nunggu nih gimana kebijakan ke depannya. Kalau The Fed sih udah ngasih indikasi bahwa mereka akan cenderung menahan ya kan suku bunga pemangkasannya mentok-mentok sampai 2 kali. Menurut economic projection yang disampaikan pada beberapa hari terakhir oleh Jerome Powell. Sementara dari Donald Trump berencana untuk memangkas pajak. Ya, pajak akan dipangkas, tapi dia juga menaikkan pajak impor untuk Amerika Serikat. Jadi impact-nya apa? Impact-nya kalau pajak diturunkan, ekonomi semakin bergeliat.
Itu artinya inflasi kemungkinan bisa naik. Sehingga tujuan dari The Fed, tentu saja kita tahu The Fed akan mengerem teman-teman untuk bisa mencapai target inflasi yang dia mau. Kalau itu terjadi ya siap-siap market akan sangat-sangat volatile. Mungkin beberapa perusahaan teknologi akan positif, ya, saham Amerika bakalan positif karena kebijakan pengurangan pajak itu sangat berdampak positif sama mereka. Dan Bitcoin, saya rasa sentimennya cenderung kepada regulasi dari DPR, dari badan-badan dari pemerintah Amerika Serikat yang cenderung pro terhadap kripto, gitu. Tapi kalau dari Donald Trumpnya sendiri, menurut saya ya intensif pajak mungkin nggak akan terlalu ngefek juga ya. Paling itu beberapa proyek-proyek altcoin kayak Algorand, XRP yang berasal dari Amerika Serikat itu kan dapat juga pemotongan pajak tuh atau penghapusan pajak. Nah, itu bisa menjadi sentimen bagus. Jadi koin-koin yang ada narasi Amerikanya ya mungkin akan cenderung lebih perform itu pada kepemimpinan dari Donald Trump kali ini. Itu sih kalau untuk project yang lain overall altcoin masih biasa-biasa aja, belum terlalu perform kayak Fat AI, Koti. Ini ada yang nanya juga di kolom komen ya, saya masih hold nggak? Saya masih hold. Semua aset altcoin saya masih hold. Saya belum jual. Jadi masih berekspektasi terkait dengan penurunan dari BTC dominance ke depannya. Tapi saya juga nggak akan pasang target muluk-muluk sih. Kalau udah cuan, pasti saya exit. Tuh, jadi saya belum tahu gimana ke depannya untuk altcoin. Jadi ya sabar-sabar aja nunggu kemana arah dari pasar. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Kalau perspektif saya pribadi secara jangka pendek kemungkinan market akan masih linglung lah, masih bingung mau kemana, apakah dikasih koreksi dulu, apakah dia langsung rally. Tapi kalau di perspektif 2025, saya masih optimis sama market kripto. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita juga ada komunitas ya, diskusi di Telegram. Kalau teman-teman mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.